Gimana gimana? Ini kan itu apabila nilai kuat arus makin besar, maka tekanan semakin kecil. Tapi ini tegangannya 0,5, arusnya 1. Oke. Nah, kamu lihat, kamu perhatiin coba kata-katanya. Ini adalah apabila nilai kuat arus itu semakin besar. Kalau ada kata semakin, berarti dia ada apanya kira-kira? Nilainya gimana? Kenapa? Semakin besar kan berarti ada pertambahan ya. Jadi kamu ngelihatnya nggak bisa di satu angka aja, minimal banget 2. Jadi misal ini ada satu nilai kuat arus di sini setengah, terus kamu lihat satunya juga setelahnya. Jadi ketika dia setengah itu segini, ketika dia 1 itu segini. Nah, apakah ini dua-duanya sama-sama bertambah? Iya. Nah, kayak begitu berarti namanya dia bukan berbanding terbalik, karena dia sama-sama ini sama-sama tambah. Yang kuat arus itu dari setengah ke 1, yang tegangan dari 1 naik ke 2, sama-sama naik toh. Jadi bukan berbanding terbalik. Jadi dia berbanding lurus kalau kayak gitu namanya. Gitu. Paham? Jadi kalau kayak gini ada kata semakin, itu berarti kamu lihatnya minimal 1. Nah, kalau ini ternyata pas ketiganya, pas angka ketiga dia bisa jadi kalau di grafiknya ternyata turun, itu berarti ini nggak berlaku. Tapi karena ini naik terus, ini naik juga kan yang ketiga. Nah, berarti dia selalu naik atau kayak berbanding lurus gitu. Gitu. Nah, kalau misal apa sih namanya? Berbanding terbalik itu biasanya dari ini garisnya ini dari sini miringnya gini jadi segitiga. Kalau ini kan dari 0 naik terus. Nah, ini kalau ke sini itu biasanya berbanding terbalik kalau ngebentuk segitiga gini. Soalnya ketika dia di 3 ini 1,5, ketika di iya kalau itu kok misal nih yang di 0 ketika 0,5 dia 3, ketika 1 dia 2, ketika 1,5 dia 1, itu baru dia berbanding terbalik. Itu berarti yang A iya salah. Yang B harus dihitung. Iya. Oke, coba dihitung. Berdasarkan hukum nilai hambatan yang didapatkan dari proses tersebut adalah itu apa? Ya. Itu Ya, soal hambatan. Makanya di situ kan berdasarkan hukum nilai hambatan yang didapatkan, berarti mencari hambatan. Oke. Bisa kan dicari berarti dari rumus itu? Iya, betul. Kamu boleh pakai salah satu aja. Ini tidak usah dikasih. Gampang ya kalau itu ya, dibagi 1 tuh. Oke, benar nggak? Benar. Ya udah, oke udah itu jawabannya B. Langsung lanjut yang lain aja.
Angin ya. Ini kayaknya punya dari tabelnya deh, coba. Pernyataan titik Apa? pernyataan 4 Keempat. Iya. Apabila tegangan listriknya semakin besar, maka nilai kuat arusnya semakin besar. Tegangan listrik yang mana? Yang volt. Ketika dia semakin besar, kuat arus listriknya itu kira-kira gimana? Apakah kira-kira tegangan listrik itu mempengaruhi besarnya kuat arus atau enggak? Atau kayak ketika dia semakin besar kayak kuat arusnya bisa jadi besar bisa jadi kecil. Ini nilainya kamu perbandingan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Ini yang baris pertama 12. Ini baris terakhir 3. Jadi semakin besar makin nilai kuat harus semakin besar. Jadi di sini sama ya. Kalau yang ketiga benar atau salah? Nilai tegangan listrik terbalik dengan perubahan nilai kuat arus. Balik. Masalahnya di sini kita lihatnya ini sama semua ya angkanya, jadi agak bingung. Data tersebut disebutkan bahwa yang pasti benar, yang mana yang pasti benar? Yang 2. Nomor 2, semakin kecil nilai kuat arus maka semakin besar. Oke, yang pertama salah ya. Salah. Oke. 1 dan
Jadi kita bisa lihat juga dari rumus ini deh. Rumus ini misalnya. Apa sih namanya? Coba yang nomor 2, semakin kecil nilai kuat arus ini, maka semakin besar nomor 2, maka semakin besar nilai hambatannya kan. Berarti dia berbanding terbalik, ya enggak? Karena yang satu mengecil, yang satu semakin besar. Nah, itu kita bisa lihat dari rumus ini. Rumus ini ya. Kalau kayak gini tuh dia sebenarnya I-nya tuh ada di atas. Jadi kayak kalau nulis gimana? Coba. Nah, kayak gini. Misal kayak gini. Ini kan kamu nulisnya R-nya di atas ya, bukan di tengah. Nah, dia tuh sama dilihatnya kayak gitu. Jadi R hambatan ini dengan kuat arus, dia kan satu di atas, satu di bawah. Coba kamu tulis lagi kayak gini, I sama dengan V per R. Kayak gitu. Nah, dia kan kayak ini, nyari I, V per R kan. Nah, kalau dilihat dari rumus ini, kuat arus dan hambatan, ini dia berbanding terbalik. Nah, kita lihat dari letaknya, yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, itu kalau kayak gitu berarti dia nilainya berbanding terbalik. Tapi kalau dia sama-sama di atas, kayak gini, dia nilainya berbanding lurus. Atau ketika dia tambah besar, misal si I tambah besar, maka V juga tambah besar. Gitu. Jadi dia berbanding lurus. Berarti yang berbanding lurus dengan V adalah si I. Gitu. Mungkin kita nggak bisa lihat dari tabel ini karena dia nilainya sama semua kan. Tapi kita bisa lihat dari rumus ini. Nah, kuncinya ada di rumus ini. Oke, tadi yang benar nomor 2. Terus sekarang kita lihat nomor 3. Nilai tegangan atau yang V berbanding terbalik dengan nilai kuat arus. Benar atau salah? Ini salah karena dia berbanding lurus ya. Oke, yang keempat, apabila tegangan listriknya semakin besar, ini dia semakin besar, maka nilai kuat arusnya semakin besar. Benar atau salah? Ya, benar. Berarti jawabannya 2 dan berarti kalau semakin besar ini juga semakin besar. Iya, betul. Gitu. Nah, coba kalau dari sini, yang berbanding lurus mana, yang berbanding terbalik mana? Kalau dari rumus yang ini? R sama V ini berbanding lurus. Ya. Kalau R sama I berbanding terbalik. Iya, betul. Berbanding lurus itu kalau Sama dengan. makanya dia yang satu besar, yang satunya kalau lurus Di atas. ya, yang satu semakin besar, yang satu juga semakin besar. Ya, kalau berbanding terbalik, yang satu semakin besar, yang satu mengecil. Semakin besar itu bukan berarti dia angkanya lebih besar ya. Dia tuh misal yang ini grafik tadi dibandinginnya dengan sesamanya. Misal volt, dia bandinginnya dengan volt ini dan ini nambah gitu. Terus ini dibandinginnya ya sama ampere yang seluruhnya ini dan ini nambah. Jadi ini semakin besar, yang ini juga semakin besar gitu. Bukan ini lebih besar daripada ini gitu. Oke. Ini belum ada yang agak panas. Panas. Ini coba kita lihat ini.
terus I adalah 22 ampere itu berarti yang ketiga ini kan. Ini sama kayak yang kemarin R, nyari R. RB Ya, maksudnya yang pakai perbandingan itu loh. Kemarin ada kan yang mana ya yang sebelumnya ini. Nah, ini dia kan ampere meter dengan oke. Ini ada, aku jelasin dulu. Ini adalah nilai total, I total dua ini. Nilai hambatan total. Nilai kuat arus total, kuat arus kan ampere ya. Kuat arus totalnya segini. Nah, rumus ini apa? Rangkaian apa? paralel. Ya, rangkaian paralel kalau I totalnya diapain? Ditambah ya. I1 plus I2 plus I3 ya. Untuk menghitung I total ya. Iya. Nah, ini I totalnya. Terus ini adalah perbandingan dari I1, I2, I3. Jadi kayak yang kemarin ada nggak? Misal 2X, 3X gitu. Nah, itu pakainya itu. Jadi ini nanti belakangnya tambahin X dulu. Jadi misal kan nulisnya I total sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, I total ini kamu masukin angka ini. Nanti cari X-nya dulu berapa gitu. I total. I total itu adalah I yang maksudnya coba rumusnya mana? Untuk nyari gimana? Ini apa? Oh ini. Ini I kan? Ini setelahnya I. Ini kamu nulisnya apa? L ya? Itu I. Itu setelahnya I semua kan? I paralel. Ini tuh ya. Ini yang sebelum sama dengan ini tuh I total, ini juga I total, ini R total. Maksudnya total itu adalah total dari keseluruhan ini gitu. Ya udah. Nah, angka 22 ini dimasukin untuk si ini, IP ini. Berarti awalnya kamu cari X dulu, X-nya berapa dari sini. Terus baru nanti ini coba cari X-nya dulu berapa. Yang satu itu berarti yang dua itu. Iya, betul. Berarti 2X. Iya, betul. Intinya ini harus sesuai dengan perbandingannya ya. Misal ini I1 banding I2 banding I3 ya, berarti letaknya sesuai. Kalau kebalik ya berarti sesuai kebalikan. Ya. Nah, X-nya 2. Ketemu X-nya 2. Berarti untuk nyari I1 gimana? Ya, I1. I1 ini. Ini 2. Iya, kan ini 2X. Ya. Berarti 2 dikali X-nya 2.
berarti 2x kali 2 bukan 2 dua kali ya kali dua. 4 Berarti i satunya 4, i 2 nya berapa? 6 Mm-mm. 3 12. Ya betul. Coba ada nggak? Besar kuat arus Coba 4 tambah 6 tambah 12 berapa? 22. Iya benar berarti kan? Iya. Oke. Coba dipilihkan gandanya gimana? Kuat arus listrik yang satu adalah 2. Besar kuat arus listrik 2 adalah 3. Berapa salah? Itu kan kuatnya di sini. Iya salah karena ini masih perbandingan bukan besar kuat arusnya. Iya kan? Berarti 2-nya ini ampere ya? Ini bukan ini. Oh, ya, ini ampere. Kalau udah nilai kuat arus itu adalah yang udah hasilnya. Nah itu satuannya ampere. Tapi salah. Iya, C. Benar. Oke, berarti jawabannya C ya. Ya kalau dilihat dari angkanya doang, di sini ada angka 8, ini ada angka 8, berarti salah. Terus di sini ada angka 3 juga. Berarti yang angkanya Mas coba yang C. Gitu. Nah, ini kayaknya sudah 2 kali ketemu soal perbandingan ini, berarti maksudnya kayak ada kemungkinan yang diperhatiin. Berarti kalau ada perbandingan berarti nyari X-nya dulu. Perbandingan itu bukan berarti dia nilainya ya. Misal ini kuat arus, bukan nilai kuat arusnya sendiri. Kalau kemarin apa? Kemarin hambatan kalau nggak salah. Nilai hambatan sendiri. Kalau hambatan berarti pakai yang RP ya? Iya, yang 1/RP itu. Nah, kemarin kan misal nilai hambatannya 22, jadinya 1/22. 1/22 1 berarti yang 2 itu ya? 1/1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/6. Jangan lupa X nya. 1/2X, 1/3X, 1/6X gitu. Nanti sama itu nyarinya X nya juga. Next lagi lagi. Kayaknya soal yang kamu harapkan belum ada ya. Kamu mengharapkan soal yang ada lampunya. Iya, ini masih kayak gini ya. Sekarang redupnya sebelah lampu dan ini udah masuk ke daya. Sebelumnya mana? Udah lagi ya. Daya itu materi setelahnya. Kamu udah ada rumus untuk daya listrik belum? Nih, P. Tulis rumus dulu deh. Ini ada 2 rumus yang pasti pembahasannya mirip. Ini biasanya satu nomor, maksudnya kayak jadi ada yang atas, yang W itu nyari energi,
yang bawah itu nyari daya. Daya tuh P. Nah, misal satu soal tuh kadang tentang energi, kadang tentang daya. Tapi di daya ini pasti ada energi itu, udah ada W-nya. Kalau di sini belum ada dayanya. Ini yang rumus daya ya. Dan ini terus rumus dayanya. Yang ini dulu apa? Yang bawah? Ini yang daya. Oke, coba sekarang yang udah. Coba kira-kira itu diapain? Yang 3 tempat itu. Nyari dayanya. Nyari dayanya. Kira-kira bisa nggak dicari dayanya? Kan di sini udah dikasih tuh rumusnya. Nah, kira-kira kalau dari biasanya kalau udah ditulis rumus kayak gini biasanya disuruh nyari pakai itu. Nah, kira-kira kalau dari rumus ini apakah diketahui misalkan kata kamu nyari daya,
apakah I-nya diketahui atau R-nya diketahui? I-nya nggak diketahui. I-nya nggak diketahui, tapi R-nya diketahui ya. Nah, oke, di sini coba kamu baca keterangan awalnya. Karena motornya sebuah lampu dipengaruhi daya listrik pada lampu. Usaha untuk mendapatkan nilai daya P sama dengan kuadrat arus listrik yang mengalir I dikali hambatan R minus daya listrik. Oke. Kan berarti terang atau redupnya sebuah lampu dipengaruhi oleh daya listrik. Berarti dia daya listriknya kalau semakin besar, maka lampunya semakin terang. Nah, coba kamu lihat dari rumus ini. Kira-kira perbandingannya menurut kamu terbalik atau berbanding lurus? Berbanding lurus. Semuanya? Atau ada yang berbanding terbalik? Enggak, betul. Jadi ini berbanding lurus dengan ini pun berbanding lurus dengan ini karena dia di atas semua gitu ya. Nggak ada yang dibagi. Makanya dia berbanding lurus. Makanya kalau I-nya besar, maka P-nya juga Besar. Kalau R-nya besar, P-nya juga semakin besar. Nah, kita lihat di sini. Kan ini pertanyaannya apa? Apabila saklar dalam keadaan tertutup, urutan dari yang paling terang ke yang paling redup. Berarti yang apa? Paling terang. Yang paling terang berarti yang ohmnya besar atau kecil? Yang ohmnya besar. Iya, karena dia kan berbanding lurus ya. Jadi ohmnya besar, berarti dia paling terang juga gitu. Karena pasti dia dayanya juga paling gede gitu. Nah, berarti urutannya gimana? C, B, A. C, C, A, B. Iya, C, A, B. 10, 8, 6. Gitu. Ada nggak? Ada. Yang A ya. Gitu. Gitu. Jadi tidak melulu menghitung ya, kita bisa lihat dari rumus ini perbandingannya. Ini kayaknya cukup rumit ini. 3, 4. Oke, ini deh. Ini lumayan.
ya nyari hambatannya ya. Iya. Tapi itu nyarinya kayaknya berdasarkan pilihan gandanya aja ya. Enggak yang ini kan. Kan pernyataan yang sesuai dengan informasi tersebut kan. Ini kita cuma dikasih informasinya tentang perbandingannya aja. Coba yang A gimana caranya? Apabila ketika hambatan dipasang secara seri, maka nilai hambatan pengganti Ini ada hambatan ini ada hambatan atau masuk seri. berarti nyari hambatannya pakai rumus seri. Nyari hambatan RS ya diapain? Ditambah R1 plus R2 plus R3 ya, berarti ini karena ada 3. Nah, 2 kan di sini belum diketahui penggantinya berapa, tapi di pilihan ganda A adalah maka nilai hambatan pengganti ini 20. Jadi hambatan pengganti itu nilainya tidak tentu, tapi pasti kelipatannya. Jadi misal dari perbandingan, kalau misal seri berarti ditambahin, berarti ini ditambahin semua. Kalau misal di sini jumlahnya pas 20 berarti ini betul. Atau kelipatannya 20 berapa? Misal 10 itu betul juga karena ketika dikali 2 dia bisa 20 kan. Gitu. Coba dihitung dulu berapa itu. Berapa tambah berapa sih? 3 tambah 6 tambah 12. 3 tambah 6 itu berapa? 9. Oh iya, 9 tambah 12 21 kelipatan dari 20 bukan? Bukan, berarti dia salah ya. Itu B coba. Bila ketika hambatan tersebut angka yang campur R1 R2 paralel, maka hambatan pengganti dari ketiga hambatan adalah 14. Ini juga ini, maka hambatan pengganti dari ketiga hambatan berarti tetap dihitung 3-nya. Ini kan di sini cuma ditulis apabila yang campuran itu R1 dan R2 yang paralel, berarti yang atas bawah paralel itu cuma R1 dan R2, berarti yang R3 adalah seri, berarti nanti dia dijumlahin di akhir. Yang ini dihitung dulu, coba dihitung dulu. Berarti pakai X ya? Pakai X? Nggak usah. Nanti kayak itu kelipatannya atau bukan ya gitu. Karena di sini RP-nya belum diketahui kan. Pakai X itu kalau hambatan penggantinya sudah diketahui.
Nah, itu baru yang paralel. Terus harus totalnya berarti kalau seri diapain? Ditambah, berarti tinggal ditambah sama R3 nya 12 berapa? 14. Ya, betul. Iya, 14 atau kelipatannya ya. Misalnya 7, 28, 7, terus misal ya kelipatan 14 lah. Kalau 7 kan berarti setengahnya, atau kayak biasa, atau kelipatan 14 yang ditambah 14 terus gitu. Oke, coba kalau yang C, coba dihitung yang C. Karena dia ketiganya paralel ya. Iya, berarti itu dihitung tiga-tiganya. Jadi ini boleh pakai 15. Kebalik berarti ya. Kebalik berarti salah. Iya, salah. Tetap salah. Harus sama persis. Kalau 7/12 mah masih 1/RT bukan RT. Dia juga pasti. Ini yang D juga paralel, tapi yang kedua dan ketiga. Berarti hitungnya sama kayak ini, tapi yang dimasukin yang kedua dan ketiga. Oke, next. Kita mau satu sesi atau dua sesi? Tadi kakaknya dikasih tahu ibu. Awalnya mau 2 sesi, tapi aku tadi kayak request untuk ada jeda dulu. Oke, ini kan waktu maghrib kan gak lama ya. Jadi kayak jeda dulu 30 menit biar aku sholat, dan tadi aku kebetulan ada halangan ya, sakit. Jadi kayak siapa tahu pengen ini dulu. Ini mau 2 sesi. Kalau 2 sesi berarti kan ini nanti selesainya sekitar jam 6 lebih, masih ada 15 menit lebih. Nah, setelah itu jeda dulu, nanti mulai lagi, nanti bisa jam berapa? Nanti sampai jam 7 atau jam 7 kurang. Boleh langsung ke sesi aja. Boleh aja. Tapi nggak lupa malam. 2 sesi nanti sampai jam berapa? Kalau misal mulainya jam besok tuh enggak, 1 sesi aja deh. 1 sesi aja. Soalnya besok tuh ya. Besok ujian kan? Besok IPA deh. 2 sesi aja deh.
Besok IPA. Iya. Oh, mulai ujiannya besok ya? Iya. Terus Rabunya bahasa Inggris. Dua sesi aja berarti. Nggak apa-apa sampai malam. Kalau mulainya jam 7, setengah 9 berarti selesainya. Atau kalau kamu mau selesai lebih cepat apa, tapi berarti kayak nggak full 90 menit. Tapi aku nggak apa juga sih, makanya aku menyesuaikan kamu. Misalnya jam 9 jam 15-an itu Boleh, ya segitu nggak apa-apa sih. atau nanti mau mulai lebih awal, setengah 7. Kayak ini nanti berarti habis ini sampai jam 6 dulu. Sekarang berapa kan? 17.50, 10 menit lagi jam 2. Terus naik sampai jam 6, terus istirahat 30 menit, terus setengah 7 lagi. Kalau setengah 7 jam 8 selesai. Ya udah nggak apa-apa, setengah Setengah 7 apa? Iya. Kamu biasanya ngapain? Hmm? Ada kegiatan? Biasanya itu sih main HP. Oh, main HP. Iya. Apa lah ya? Main HP 30 menit. Kan kebetulan untuk belajar juga, biasanya kamu belajar lagi atau mau sekalian yang untuk kamu belajar terus apa lagi, jadi kayak maksudnya kayak ya udah nanti kamu lanjut belajarnya sedikit kan biar sekalian belajar untuk besok. Aku menurut kamu aja gimana? Kalau cuma satu aja cuma satu sesi. Kalau satu sesi juga nggak Satu apa-apa. sesi itu sampai jam berapa? Ini bentar lagi selesai, 15 menit lah. Boleh satu sesi nggak apa-apa sih. Cuma itu nanti kalau mau belajar tuh lihat pembahasan di YouTube-nya sudah ketemu. Oh gitu. Iya. Ya udah apa sekalian 2 sesi, yang sesi kedua kayak terserah kamu mau belajar yang mana, terus nanti kalau kamu kesulitan baru nanya ke aku gitu. Ya udah sih nggak apa-apa. Betul. Mulai setengah 7 ya nanti ya, biar nggak malam-malam banget selesainya. Oke. Ini satu lesson tadi ya. Kita mau berlima kan ya. Nah, ini boleh nih, 34. Ini harus di itu ya. Ini tadi harus dihitung dulu ya berarti. Biar di share. Iya. Tergantung pernyataannya aja kamu ininya. Besar rekod harus total. Berarti kan totalnya ini kan.
kuat arus udah diketahui belum? Kayak satu aja udah diketahui belum? Belum ya? Berarti kalau kayak gitu, ya R-nya harus dicari dulu R totalnya berapa. Ini apa sih? Oh ini satu. Kirain apa ada atasnya. Nah, berarti R totalnya dicari dulu, terus baru dimasukin ke yang rumus itu. Kalau kayak gini, ini kan ada yang seri, ada yang paralel. Berarti diapain dulu? Yang pertama kali dilakukan? Iya, paralelnya dihitung dulu biar dia jadi seri, terus ditambahin sama itu. Ini kan R2 nya 12, R3 nya 6. Berarti ya nulisnya sesuai itu. Karena dia udah nilainya, bukan perbandingan kan. Nah, 5, benar ya? iya. Oke, 1 benar berarti. Nah, kita langsung lihat aja di pilihan ganda yang ada angka satunya. 1, 3, dan 1, 4. Berarti nomor 2 nggak usah dihitung. Nilai tegangan pada hambatan R1 adalah 5 volt. R1 berarti di mana? Sini, Nah, nilai kan ini berarti di seri atau paralel? seri. Coba dilihat kalau tegangan, kalau di seri cara ngitungnya gimana? Enggak, mana itu yang ada seri paralelnya. Tegangan. Lo di seri yang volt, tegangan tuh volt. VS berarti. Di seri. V1 tambah V2 tambah V3. Oke. Nilai tegangan pada hambatan R1. Tapi dia tapi dia serinya nih, maksudnya dia yang seri itu cuma sendirian. Jadi dia berapa kira-kira nilainya? Jadi gini nih, ini kan V seri, V itu ditambahin kan. Jadi ini tuh V total. Jadi ketika dia ditambahin, itu hasilnya akan 10. Tapi ini dia sendirian, dia nggak ada yang ditambahin. Berarti di sini nilainya berapa? 5. Kenapa 5? Ini tadi 5. Ini beda, ini kuat arus, yang ini tegangan, beda lagi, volt.
kita perhatiin yang V. Nih, VS. V1 tambah V2 sama V3. Nah, jadi gini, misal nih, VS itu V total, nilainya 10. Itu adalah V1 tambah V2 tambah V3. Dia kalau ada 3 tuh ditambah-tambahin. Nah, ini dia cuma ada 1. Misal V1, V2 dan V3-nya nilai karena nggak ada, berarti nilainya 0. Tambah 0 tambah 0, berarti di sini nilai angkanya berapa? 1. Sininya 10. Ini yang V2 0, V3 0 karena nggak ada. Berarti nilai V1-nya berapa? 10. Iya. Karena dia nggak ada ditambahin dengan yang lain, makanya dia tetap total. Nilai total gitu. Jadi kalau misalnya R-nya itu cuma 1, berarti voltnya ya tetap 10. Kecuali dia ada 2, berarti bisa jadi 5 dan 5 gitu. Nah, nih, sekarang kita lihat di paralel. V itu kalau di paralel tuh sama nilainya. Jadi di R2 sama, di R3 sama. Kita lihat, ketika ini 10, ketika masuk, kan dia tetap 10 tuh. Nah, makanya di sini 10, di sini juga 10 gitu. Kalau di sini 5, berarti jalan ke sini 5, jalan ke sini 5. Jadinya bukan 10 lagi, tapi 5. Karena dia sama nanti. Tuh, berarti yang ketiga salah ya. Oke, sekarang coba yang keempat. Nilai I1 adalah 2. Ya. 2 ampere, sedangkan I3 adalah 5. Tadi R totalnya berapa tuh? I totalnya berapa? Tadi udah nyari I totalnya. Ini nih. Besar nilai kuat arus kan 5. Nilai kuat arus listrik 5. Ya kan? Tadi tuh kasih yang ya Allah. Tadi yang 5 itu apa? Ampere. Ini enggak sih yang 5? Ini bukan? Iya. Itu apa? RP ya? Berarti dia bukan kuat arus. R itu kan hambatan. Dia nyari kuat arus, berarti dari mana? Belum dimasukin ke rumus. Masukin dulu ke rumus. Maksudnya? Rumus yang V, yang nyari kuat arus, I sama dengan V per R. Nah, V-nya ini diketahui, V totalnya ini, R totalnya yang kamu hitung tadi. Yang kamu hitung tadi ini kan baru R kan? Iya. Iya, belum kuat arus. 2 berarti. 10 per 5 ya? Oh iya, berarti nomor 1 salah. Iya. Nomor 1 salah, dan tadi yang salah lagi nomor berapa? Nilai 3. tegangan. Ya, nomor 3. 2 dan 4 ada nggak? Ada. 2 dan 4 berarti. Oke. Berarti harus teliti ya, yang mana kuat arus, yang mana hambatan, yang mana tegangan. Oh ya, biar buat hambatan itu biasanya ini nih, ada kayak gini. Jadi kamu kalau melihat kayak gini nih, kayak ada hambatannya aja. Gitu kan. Kalau jalan nggak lurus aja, tapi ada hambatannya gitu. Nah, ini hambatan tuh R, ininya ohm. Kuat arus ampere, tegangan volt.
Ya, gitu. Oke. Oke, ya, udah. Itu dulu sekarang. Hah? Iya. Iya, nggak apa-apa. Ya.